Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Surat-surat Berharga tentang deposito. Yang beranggotakan yang pertama ada Ramlan Lutfi, yang kedua diri saya sendiri Ardi Septiandi. Kita lanjut aja kepada pengertian deposito. Nah, pengertian deposito di sini merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan transaksi dalam bentuk surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositnya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank adalah sebagai dana modal. Nah, kita lanjut kepada jenis-jenis deposito. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu yang tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam biliet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Deposito berjangka juga memiliki batas minimal yang harus disetor yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Nah, jadi deposito berjangka di sini adalah yang diterbitkannya ada beberapa variasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12 dan 18 sampai 24 bulan. Seperti itu. Terus ada juga macam-macam deposito berjangka. Nah, yang pertama deposito automatic rollover. Nah, deposito berjangka yang berlaku terus secara otomatis walaupun jangka waktu yang telah ditetapkan sudah habis. Misalnya suatu deposito berjangka 1 bulan, jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2001. Nah, selanjutnya ada yang kedua dari jenis-jenis deposito, yaitu ada sertifikat deposito, yang dimana sertifikat deposito ini diterbitkan dalam jangka waktu 236 sampai 12 bulan. Jadi 236 ini adalah bulan ya. Sertifikat deposito yang diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Jadi sertifikat deposito ini diterbitkannya atas unjuk, bentuknya itu ya sertifikat gitu kan. Artinya di dalam sertifikat deposito ini ada nama seseorang atau badan hukum yang akan menjadikan atau yang akan membuat sertifikat deposito. Nah, di samping itu sertifikat deposito dapat diperjualbelikan juga kepada pihak lain. Pencairan bunganya itu sertifikat deposito ini dapat dilakukan di muka. Jadi tiap bulan ataupun akan jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai, itu bisa dicairkan di awal atau di muka, dan kebanyakannya itu deposan mengambil bunganya itu di muka. Seterusnya yang ketiga ada deposito on call, yang dimana deposito on call ini yang berjangka waktu minimalnya itu 7 hari dan paling lamanya itu kurang dari 1 bulan. Biasanya diterbitkan atas nama dan biasanya juga dalam jumlah yang cukup besar, misalnya 50 juta. Tetapi tergantung bank yang bersangkutan. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Jadi untuk pencairan bunganya itu si nasabah atau deposan itu harus memberitahukan kepada bank penerbitnya itu bahwa mereka itu akan mencairkan bunganya itu.
Nah, besarnya bunga biasanya dihitung per bulan, dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank. Nah, sebelum melakukan pencairan tentang deposito on call ini, biasanya pihak nasabah atau depositan itu dilakukan negosiasi terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh sertifikat deposito ya. Saya zoom sedikit. Di sini ada sertifikat simpanan berjangka sejahtera prima. Jadi di sini ada mungkin PT ya, ataupun badan hukum yang lain yang namanya itu simpanan berjangka sejahtera prima, melakukan sertifikat deposit. Kesimpulannya, deposito adalah simpanan yang tersimpan di bank. Jika dana tersebut ditarik oleh nasabah atau deposan sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti rate yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Jenis-jenis deposito yaitu ada tadi, yang pertama ada deposito berjangka, yang kedua ada sertifikat deposito, yang ketiga ada deposito on call. Nah, pembukaan rekening, penarikan dan penutupan deposito diatur berbeda oleh masing-masing bank sesuai dengan kebijakan yang dibuat bank yang bersangkutan. Jadi untuk pembuatan rekening atau penarikan dan penutupan itu diatur oleh masing-masing bank yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami memohon maaf jika presentasi ini hanya suara saja, tidak menampilkan video yang bersangkutan atau video jenisnya, dikarenakan mungkin masih dalam wabah masa pandemi, dan dimana mungkin kelompok kami berbeda kediaman. Jadi presentasi ini hanya menggunakan via suara saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.